Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners di rumah. Selamat sore untuk narasumber yang sudah bersedia hadir. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir tentunya dalam program Tribun Business Forum. Dan tentunya pada sore hari ini sangat luar biasa ya Tribuners ya. Dan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya, tentunya kita harus tetap mensupport pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Olehnya itu, seperti biasa, saya ada di studio Tribun Timur, dan ketiga narasumber saya yang luar biasa pada sore hari ini, tentunya ada di tempat masing-masing nih, mungkin ada yang masih di kantor. Kalau Pak Said ini di rumah atau di kantor, Pak? Masih di kantor ini kita. Masih di kantor, luar biasa. Prof. Hamid masih ini di rumah Pak, ini keren sekali latarnya Prof. Oh iya, sudah tadi dari kantor saya udah di rumah nih. Oh sudah di rumah. Terus ada Pak Andrianto Saudin, ini juga kece nih latarnya, ini di kantor atau di rumah Pak? Masih di kantor Bu Sukma. Waduh, semangat sekali ya pastinya ya. Baik Tribuners ya, karena sebenarnya ketika ingin ngobrol itu sebenarnya lebih asik ketika kita bertemu secara langsung ya. Tetapi karena situasinya sekarang belum memungkinkan, tentunya kita ngobrolnya secara virtual dulu nih. Dan kebetulan tema yang kita usung pada kesempatan kali ini adalah dampak relaksasi PPNBM terhadap industri otomotif. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini ya. Saya menyapa dulu. Yang pertama ada pengamat atau guru besar ekonomi Unhas ya, ada Prof. Dr. Haji Abdul Hamid Padu SEMA. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sukma. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Yang kedua saya menyapa Kepala Cabang Astra Daihatsu Makassar Urip Sumiharjo, Pak Andrianto Saudin. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sukma. Puji Tuhan baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Saya menyapa Marketing Manager Mega Putra Sejahtera, Bapak Muhammad Said. Pak Said apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat ya pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Waalaikumsalam. Ya, baik Tribuners ya, tetap standby pastinya kita akan ngobrol, kita akan sharing ya pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasanya ya, di edisi Tribun Business Forum selalu kita kemas dengan santai, kita ngobrol-ngobrol sembari juga berbagi pengalaman gitu ya seperti biasanya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema tadi yang saya sampaikan di awal, di mana ini memang menjadi trending topik ya, dan juga menjadi kabar gembira bagi sektor otomotif ya, karena ada kebijakan baru ya, di mana pajak insentif untuk pembelian kendaraan gitu ya, untuk pembelian atau penjualan mobil ataupun motor baru gitu, itu insentif 0% itu berlaku mulai Maret 2021 mendatang. Tapi ini juga sifatnya sementara nih, kalau kita baca informasinya kan hanya berlaku 3 bulan, terus dievaluasi lagi, dan akan ada diskon lagi ke depannya. Dan intinya sebenarnya sudah ada stimulus untuk sektor otomotif, di mana kita tahu juga karena sejak awal pandemi COVID ya, di Maret itu memang masyarakat memang menekan untuk pembelian mobil, motor, untuk kendaraan dulu, karena kita mungkin fokus untuk kebutuhan sehari-hari dulu seperti itu. Mengingat banyak yang dirumahkan, banyak yang memang harus pendapatannya berkurang, belum lagi sektor-sektor lain yang mungkin juga terpaksa harus terhenti memang karena pandemi COVID ya, termasuk sektor otomotif yang saya pikir juga sangat merasakan dampaknya. Apalagi sekarang sudah setahun ya, ternyata pandemi ini sudah COVID-19 sudah berulang tahun juga, ternyata sudah setahun dia merebak di Indonesia. Tapi kita harapannya sih cepat-cepatnya ya Tribuners ya, dan peran narasumber biar perekonomian kita juga bisa bergairah kembali. Dan nanti juga ada Prof. Hamid Padu yang mungkin akan menjelaskan lebih detail sebenarnya terkait perekonomian di Sulawesi Selatan, khususnya dengan adanya pajak 0% ini ketika beli mobil baru gitu ya, untuk
ini kan juga ada kriteria-kriteria tertentu ya, tidak semua pembelian mobil itu boleh memperoleh pajak 0%, tetapi ada kriteria khususnya. Mungkin Pak Said sama Pak Andrianto lebih hatam, lebih tahu kriterianya seperti apa. Dan baik, kalau begitu langsung saja kita mungkin ke pelaku otomotif dulu nih. Kita ke Pak Said dulu mungkin ya, dari Suzuki. Ya, silakan Mbak Sukma. Ya, Tribuners juga mungkin penasaran, itu sekarang kan memang sudah setahun ya pandeminya, Pak Said ya, kita tahu bersama. Betul. Dan mungkin juga bisa ada gambaran sedikit nih, setelah mendengar kabar bahwasannya ada kebijakan baru dari pemerintah, untuk apakah di Suzuki sendiri juga ada produknya yang artinya bisa mendapatkan 0 pajak 0% itu Pak, atau seperti apa? Silahkan Pak Said. Iya, terima kasih. Saya sapa dulu Bapak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan saya Pak Adrianto. Ya, sehat selalu buat kita semua dan seluruh tribun yang menyaksikan secara live. Iya betul. Jadi selama setahun semua kita merasakan, hampir nggak ada tanpa kecuali seluruh pelaku otomotif, baik yang ada di Jakarta maupun apalagi kita di Makassar, itu sejak Maret mulainya, itu Maret, April, Mei, Juni ya Pak Anento ya, kita merasakan benar-benar hancur, betul hancur lebur itu. Ya, tapi alhamdulillah ya, dengan masih dengan semangat teman-teman di tim, ya kita tidak ada yang sampai dirumahkan ataupun di apa, tetapi di-cut aja salary-nya. Di-cut aja salary-nya, jadi ya alhamdulillah kita bisa bertahan. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni itu benar-benar hancur karena cuman penjualan kita terkikis habis sampai 80%. Jadi 80% habis itu. Jadi nanti naik setelah di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, kemudian bergerak sedikit-sedikit naik dan sampai Desember pun alhamdulillah ya kita bisa mencapai 80-90% penjualan. Nah, dengan hadirnya dari wacana pemerintah adanya PPNBM ini tentunya sangat-sangat kita respon positif, bahwa tentunya harapan kita di pelaku otomotif bisa kembali bergairah kembali penjualan di otomotif di Makassar. Karena ini skema yang sangat bagus untuk mendorong konsumsi sekaligus mengungkit industri sektor otomotif. Jadi kalau dilihat penjualan kendaraan bermotor tahun 2020 itu turun 50%. Jadi mudah-mudahan dengan yang diberikan oleh pemerintah di bulan Maret, April, Mei, ya kita berharap bisa naik kembali. Saya kira begitu, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Said. Sebelum ke Prof, saya mungkin ke Pak Andrianto dulu nih. Mungkin pertanyaannya sama dengan adanya kebijakan atau wacana dari pemerintah terkait pajak 0% ini ya untuk PPNBM. Bagaimana nih responnya Pak? Kira-kira optimismenya untuk hal ini bisa menggairahkan sektor otomotif sendiri atau seperti apa? Oke, terima kasih Bu Sukma. Tanggapan kalau dari saya pribadi sih sangat positif ya dengan adanya stimulus dari pemerintah. Karena memang tadi Pak Said juga sudah paparkan dengan sangat detail, tahun lalu kita sangat dalam, bahkan sampai 80% koreksi. Bahkan di Desember saja mungkin kita recovery, tapi juga baru 80% dari tahun 2019. Jadi belum bisa 100%. Jadi harapannya, ini kan satu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Harapannya dengan diberikan stimulus seperti ini, ya penjualan kendaraan otomotif juga bisa bergairah kembali. Dan ya yang saya tahu juga kalau misalnya otomotif itu se-Indonesia bisa menjual 100.000 unit, dia akan berkontribusi 0,1% kurang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu kurang lebih. Jadi ya saya menyambut dengan positif sih, terlepas dari banyaknya pro dan kontra ya dari kebijakan ini, begitu. Ya, terima kasih tanggapan awalnya Pak Andri. Saya dulu langsung ke Prof. Hamid. Pak, maaf ini kalau tadi kita mendengarkan dari Pak Said, kemudian Pak Andrianto, tentunya kan menjadi kabar gembira sebenarnya untuk sektor otomotif ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi pandangan Bapak ini sebagai akademisi juga ya, sebagai
pakar ekonomi, bagaimana pandangan awal terkait relaksasi PPNBM ini, Pak? Ya, makasih ya Mbak Sukma. Ya, selamat sore untuk Pak Muhammad Said dan Pak Adrianto. Ya. Insya Allah Pak Said dan Pak Adrianto mudah-mudahan ini bisa membuat manuver perdagangan di industri mobil itu bisa bergerak. Meskipun uangnya masih sangat terbatas ya, karena jalan tol kelihatannya ini masih macet gitu ya. Iya. Sekarang. Tetapi memang kalau kita lihat bahwa ini upaya pemerintah untuk mencari celah untuk membuat rebound atau membuat titik balik ya, mencari celah titik balik, karena momennya saat ini sudah dihitung bahwa peluang untuk melakukan titik balik perekonomian, khususnya beberapa hal yang kira-kira diperkirakan dari perilaku konsumen itu bisa membalik. Kan gini, yang diharapkan bisa berbalik ini pertama kan adalah kelas menengah, masyarakat kelas menengah. Masyarakat kelas menengah yang ada di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Rata-rata di kota besar kelas menengahnya cukup besar. Yang selama pandemi, selama COVID sejak Maret sampai sekarang, umumnya mereka menahan konsumsi. Menahan konsumsi, maka tidak heran kalau kita lihat, meskipun suku bunga terus diturunkan, dan ini akan berlaku terus ya, sampai tahun ini dan tahun depan, rejim suku bunga rendah, tetapi toh tidak menyebabkan kredit itu tersalurkan. Karena tidak ada usaha yang ini. Kenapa tidak ada usaha? Karena memang minat konsumsi untuk barang-barang tertentu, khususnya barang tahan lama, ya kan, kalau kita bagi dua, barang kebutuhan dasar, ya, primer dan barang tahan lama yang sekunder, termasuk kendaraan atau jasa dan rekreasi leisure, ya, itu sebenarnya yang banyak diminati oleh kelas menengah. Ya. Nah, mestinya dengan suku bunga rendah tadinya diharapkan bahwa masyarakat cenderung mengambil duitnya, tidak menyimpan di bank kan. Dengan suku bunga rendah, ya teorinya begitu dan faktanya memang mesti begitu. Dibuat suku bunga rendah sehingga masyarakat cenderung membelanjakan uangnya dibanding dengan menyimpan. Tapi yang terjadi sekarang, sampai bulan kemarin kan tingkat saving rate di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan itu kan masih 20%, tinggi sekali. Nah, tetapi sudah kelihatan kalau kita lihat bahwa data indeks manufacturing sudah di atas 50% di Indonesia. Yang tadinya itu kan di bawah 40. Ya, sekarang sudah 50. Berarti sudah mulai bergerak. Ya, indeks ini, indeks manufacturing maupun indeks konsumsi sudah mulai bergerak. Cuman dicari di mana yang mulai bergerak gitu kan. Maka pemerintah melihat bahwa yang paling mungkin digerakkan sekarang orang siap duitnya. Siapa yang siap duitnya? Yang ada di saving rate tadi, tabungan ini adalah kelas menengah. Nah, kalau ini kemudian kelas menengah mau berbelanja, belanjanya di mana? Kalau kelas menengah belanjanya itu belanjanya di bahan tahan lama. Ya, barang sekunder, karena barang primer itu kan sudah standar kan, dia jalan. Artinya makanan, minuman, ya, beras dan seterusnya itu sudah standar. Sisa uangnya sekarang ini itu adalah sebenarnya untuk mensubstitusi kebutuhannya terhadap kebutuhan tahan lama di luar rumah, karena rumah rata-rata misalnya sudah punya, dan rekreasi yang selama ini. Arahnya kan ke rekreasi, wisata. Tetapi kemudian wisata dalam jangka 1-2 tahun belum banyak kita bisa gerakkan uang ke sana, konsumen ke sana, maka kelihatannya konsumen ini, kelas menengah akan mensubstitusi belanjanya dari yang leisure tadi, yang rekreasi, dia akan lari ke kebutuhan-kebutuhan barang tahan lama yang bisa mensubstitusi kebutuhan lingkungan suasana sekarang. Nah, apa itu? Kalau sekian lama ini, mereka masih bisa menggunakan transportasi publik dan seterusnya. Dengan kehidupan normal sekarang ini, mereka sudah masuk dalam dirinya bahwa tidak bisa lagi. Dia harus menggunakan kendaraan yang safe untuk dia. Berarti dia akan meminta kendaraan pribadi. Oke. Itu cenderung. Nah, uangnya siap. Uangnya mereka sudah siap sekarang ini ya, karena sudah 1 tahun standby itu duit gitu kan. Sehingga dengan suasana yang sekarang vaksin sudah mulai jalan, maka dilihat perilaku konsumen kelihatannya yang paling gampang bergerak itu adalah pembelian kendaraan.
sebagai akibat substitusi uang yang tadinya mau dipakai untuk wisata rekreasi ke luar negeri atau kemana dan seterusnya, itu mereka akan mensubstitusi dengan membeli barang kebutuhan yang sesuai dengan suasana COVID. Ya, artinya suasana new normal lah istilahnya gitu kan. Artinya kalaupun vaksin sudah selesai, orang tetap akan menggunakan misalnya kendaraan yang safe dari health, dari ya yang safe untuk kesehatan adalah dia pribadi. Maka kemungkinan yang tadinya motor dia akan mengganti dengan mobil yang kira-kira yang sesuai cc apa namanya yang rendah 1.000-1.500 dan seterusnya gitu kan. Ini peluangnya untuk berbalik tinggi sekali. Maka kalau kita lihat memang di masa normal yang elastisitasnya permintaan untuk kendaraan yang seperti ini kan di atas 1,8%. Gerakan sedikit harga itu naik 1,8%. Nah, beda dengan kebutuhan-kebutuhan pertanian dan lain sebagainya yang cuma 0,4-0,5. Nah, sehingga pemerintah melihat bahwa ini peluang. Kalau ini dikasih insentif, ya dikasih insentif dengan biaya lebih murah sehingga harga jual bisa lebih murah, maka yang tadinya uangnya sudah siap, kemudian memang lingkungannya yang mendesak untuk berbelanja barang tersebut, ya akan naik, situlah pemerintah masuk. Nah, inilah yang pemerintah lihat bahwa dengan mencoba ya memberi insentif dengan menarik PPNBM ya 0% di bulan Maret sampai Mei ya untuk yang dari 30%, kemudian Juni ke Agustus 15% dan September 22 kan itu kan bertahap dilihat kalau sudah mulai baik kemudian ditarik gitu kan. Tapi ini tujuannya adalah untuk meyakinkan pembeli, meyakinkan konsumen bahwa ini bagus. Ini kan yang kita mau lakukan adalah bagaimana menggerakkan. Orang ada uang kok. Ya. Kita tidak bicara orang yang tidak duit. Ya, yang kita bicarakan ini, ya, kalau yang tidak ada duit, ada kebijakannya sendiri. Ya, kebijakan bantuan sosial, bantuan apa segala macam itu jalan. Tapi sekarang ekonomi digerakkan dari orang yang punya duit, yang memang punya potential buyers gitu kan. Nah, potential buyersnya di mana? Di mobil gitu kan. Nah, saya kira dengan, kalaupun sempit ini ruangnya, ya, Maret, April, Mei 3 bulan bersama 0%. Test case di situ ya, seperti apa gerakannya. Saya kira kalau dia cepat meningkat di situ dan cukup besar, saya yakin pemerintah akan memperpanjang. Ya, akan memperpanjang lagi. Ya, kalau tidak ya mungkin dicoba skenario kedua Juni Agustus tetap 15% dan September. Dan khusus untuk mobil lain UV ya, apa namanya dari 10% menjadi 0, 5, 7,5% dan seterusnya. Saya yakin sekali bahwa ini akan berdampak khususnya di kota-kota besar, termasuk di Makassar, di Sulawesi Selatan. Karena daerah-daerah yang memiliki kelas menengah di atas 60% ya, itu ya Jakarta, Bandung, Surabaya, ya Makassar dan seterusnya. Nah, ini akan memberi peluang, akan mendorong. Nah, dampaknya apa? Ini besar sekali dampaknya. Bukan hanya terhadap industri mobil gitu kan. Tetapi dampaknya kan terhadap tadi Pak Muhammad mengatakan ini sudah hampir setahun, untung-untung tidak ada PHK. Tapi sebenarnya kan semi PHK sudah terjadi gitu kan. Ya. Jadi dengan pembelian meningkat nanti dengan ada insentif pemerintah, maka pasti di bisnis industri mobil ini kan bergerak. Berarti kawan-kawan yang bekerja di sini, tenaga kerja di sini mulai terserap lagi dengan baik dan seterusnya. Pada akhirnya ikutannya juga akan jalan. Ikutannya apa? Servis mobilnya, bengkelnya, suku cadangnya dan seterusnya itu akan jalan dan seterusnya. Maka mulai bergerak. Ini untuk menghidupkan dulu mesin kepercayaan dari berbagai mata rantai ekonomi untuk lahir. Jadi jangan melihat bahwa ini kecil gitu kan. Nah, dari 30% memang 0%, tapi setelah itu 15% udah. Yang jauh lebih besar pengaruhnya adalah switching mental kembali kepada mental kehidupan ekonomi yang normal bahwa mau berbelanja itu yang penting. Karena sekarang kita masuk dalam situasi terkungkung dengan mental orang bekerja saja. Ya saya sekarang di Jakarta ya, tapi saya tetap bolak-balik di kantor ya, bekerja ya. Kami mengurusi di dana haji mengurusi 142 triliun. Kami harus mencapai ya. Dalam situasi Covid pun kami mencapai keuntungan kemarin 7 triliun. Ya, jadi ya sekarang. Tapi kami rasakan bahwa suasana di perbankan, suasana di beberapa industri itu kan suasana seperti apa ya? Kalau tulang lama tidak bergerak tiba-tiba menjadi kaku. Nah, masyarakat juga motivasi berbelanjanya segala macam ini sudah terbawa 1 bulan, nyaman bahwa ternyata tidak berbelanja juga oke.
karena tinggal di rumah kan. Jadi ternyata ya tinggal apa yang terjadi sekarang, ya saya mengamati ya istri saya dan seterusnya, tetangga sebenarnya, dia larinya kemana untuk sementara. Begitu ada ruang, dia berbelanja kepada barang-barang tahan lama, tetapi yang mensubstitusi tadi rekreasi. Beli kembang, beli pot, beli apa, dan seterusnya. Larinya ke sana dan seterusnya. Nah, ini peluang ke arah mobil juga nantinya gitu kan. Begitu ada kepercayaan, dia sangat butuh. Dia mau keluar dan seterusnya. Tadinya naik motor segala macam, tidak mungkin lagi lah. Terpaksa kita beli mobil yang 1000 cc atau 1200 dan seterusnya, karena kendaraan yang bisa membawa tetap suasana sehat dan seterusnya. Jadi itu intinya pertama adalah dengan kebijakan ini menstimulan perilaku berbelanja di bahan tahan lama, khususnya kendaraan, itu terpancing dulu untuk dilepaskan dari kungkungan. Begitu itu dilepaskan, maka mata rantai kegiatan ekonomi yang terkait itu besar sekali, dan ujungnya orang bekerja, kegiatan-kegiatan lain, maka ada pendapatan, mereka dapat pendapatan, ujungnya beli mobil lagi dan seterusnya. Jadi impact-nya sangat besar kalau kita lihat ya, inside story daripada kebijakan ini untuk mendorong ekonomi. Ini salah satu yang dicari, ini namanya kebijakan yang mempelajari psychological consumption, psychological demand ya, untuk melihat di mana celahnya untuk kita rombak. Sekarang momentumnya. Kalau lewat ini berbahaya karena bisa jadi kita masuk siklus kedua COVID, masuk siklus kedua makin tulang itu makin kaku, niat belanja masyarakat kelompok menengah menjadi tidak ada sama sekali, itu lebih parah lagi. Itu panjang ceritanya. Maka memang sekarang harus berbagai insentif baik dari pemerintah maupun dari industri itu sendiri harus membuat insentif supaya membuka ruang untuk orang bergerak untuk berbelanja. Dan itu peluangnya di sana karena orang mensubstitusi tadinya rencana banyak orang menabung uangnya karena mau liburan kemana, akhirnya tidak jadi, dia ganti ke liburan mana? Liburan di dalam kendaraan, dia keliling kota segala macam dalam kendaraan pribadi yang sehat, itu juga menjadi bentuk rekreasi domestik, substitusi dari yang ada sekarang. Saya kira itu, Mbak. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Jadi sebenarnya jelas ya, tadi sudah dijabarkan dampaknya, apa impact dari adanya stimulan yang dihadirkan oleh pemerintah yang nantinya akan berlaku ya, mulai Maret 2021. Nah, tadi kalau seperti Prof. Hamid sampaikan kan, ibaratnya bagaimana nih industri otomotif memancing dulu pelanggan, memancing dulu mereka untuk membeli mobil baru misalnya ya, dan apakah dengan itu semua kita akan melihat nih mereka-mereka yang kemarin sudah menyimpan uangnya untuk kebutuhan-kebutuhan, kemudian sekarang mulai digunakan lagi karena ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang mungkin ini menjadi peluang besar bagi industri otomotif ya. Dan mungkin saya mau bertanya kepada Pak Andrianto dulu. Karena sudah ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, tentunya juga dealer juga sudah memiliki program dong ya untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah. Memiliki mobil. Apakah, ini kayaknya KPR jadinya pemilikan rumah ya. Nah, lantas kalau seperti itu Pak, sudah ada gambaran juga bahwasannya harga-harga mobil juga akan turun mungkin, karena kan pajaknya 0%, yang dulunya 10% kan lumayan tuh, harga mobil yang 200 juta, sisa 180-an ya berarti ya, Pak Andrianto ya. Betul. Itu gimana? Ada penurunan harga, sudah mulai ada penyesuaian atau seperti apa Pak? Untuk penurunan harga sih sampai saat ini masih sedang digodok di kantor pusat kami di Jakarta, Bu. Jadi karena memang baru berlakunya per bulan depan. Cuman kalau kita lihat dari beberapa ketentuan yang disampaikan oleh pemerintah di Daihatsu sendiri, tidak semua produk yang akan mengalami relaksasi PPNBM itu. Karena contoh kayak kendaraan niaga, kemudian kendaraan yang masuk dalam kategori KBH2, itu juga tidak termasuk dalam yang mendapatkan relaksasi. Jadi kalau ngomong di Daihatsu sendiri cuma ada produk Grand Max Minibus, kemudian ada Xenia, Luxie, dan juga Terios. Jadi hanya 4 produk yang akan mendapatkan relaksasi itu. Memang betul tadi ya, kalau sekarang kita ngomong range harga, Xenia sekarang paling murah 204.700.000. Itu mungkin akan terkoreksi kurang lebih akan sampai 180 jutaan sih, Bu. Gambarnya kurang lebih akan begitu. Iya. Jadi memang lebih murah gitu ya. Jadi orang betul.
kalau kata Prof tadi, ya udah kita memang memancing masyarakat untuk mengeluarkan dulu nih uangnya, khususnya untuk kalangan menengah tadi. Mereka-mereka yang memang punya uang ya, yang disimpan sejak setahun, wah kayaknya udah banyak sekali memang dan sudah cocok untuk membeli produk-produk baru ya, mobil dan segala macam. Nah kalau dari Pak Said, Suzuki gimana Pak? Apakah sudah ada gambaran mungkin harga yang ditawarkan itu kira-kira akan terkoreksi berapa dan ada berapa tipe nih yang masuk dalam kategori ini? Ya, terima kasih. Ya, sama ya. Kalau tadi Daihatsu Pak Rianto sudah jelaskan bahwa harga belum ada ya, masih sementara. Mungkin lagi dikalkulasi, dihitung-hitung seperti berapa jumlahnya, berapa penurunannya. Tapi yang jelas kalau kita hitung-hitung bahwa bisa jadi bersyukurlah kalau misalnya di kisaran 10 sampai 20 lah, 15 sampai 20 juta lah kalau misalnya penurunan. Penurunannya ya. Iya, bisa saja seperti itu. Karena dilihat presentasi daripada harganya nantinya. Dan kita tidak semua mobil Suzuki itu tidak semua mendapat harga penurunan, jadi dapat 0%. Iya ya. Karena mungkin ada dua saja, yaitu di Excel 7 sama Suzuki R3. Ya. Jadi cuma di situ kayak dua tipe itu doang yang bisa dapat. Nah, kalau kita melihat penjelasan tadi dari Pak Prof itu luar biasa, saya kira seperti itu akan terjadi, mudah-mudahan seperti itu. Karena memang semua pada menahan, yang banyak keluar mungkin sama juga di Daihatsu bahwa ini di kelas niaga. Nah, kelas niaga ini kayak pickup itu tidak ada relaksasinya. Ya, Pak Arnett ya, tidak ada relaksasinya. Jadi kelas niaga itu kayak di pickup orang saya lihat berlomba-lomba. Jadi banyak yang mungkin usaha-usahanya maju atau ada usaha baru ataupun berkembang itu mereka. Mulai sekarang saya lihat itu. Jadi di kelas passenger itu hampir ya stagnan aja, Pak Arnett ya, stagnan sekali itu. Jadi tidak ada sekali perkembangan ataupun kenaikan yang signifikan dari penjualan. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya, tapi dengan adanya stimulan ini kan paling tidak tadi kalau disampaikan new normal nih, kita ingin lebih aman gitu ya. Jadi berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan baru gitu ya, kendaraan yang memang mereka bisa pakai sendiri tanpa harus ada kerumunan dan segala macam ya. Meskipun sebenarnya dampaknya adalah ya kendaraan umum gitu, kayak di Makassar kan kayak ada PT-PT ya, mungkin mereka juga akan merasakan dampaknya nih karena orang akan lebih ingin membeli kendaraan pribadi sendiri. Dan kalau Tribuners, kalau kita emang lihat ya penjualan otomotif di Kota Makassar ya, khususnya untuk mobil memang sangat turun ya kalau kita bandingkan dengan tahun 2019. Kalau berdasarkan data dari Polrex sendiri, kalau kita lihat sekarang kan di Januari itu hanya 841 unit ya. Itu untuk total semua di Sulawesi Selatan, untuk semua baik Daihatsu, baik Suzuki dan yang lainnya juga itu hanya 841. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan 2020 dulu kan mungkin karena masih tinggi di Januari, Februari gitu ya, sampai masih bisa tembus sampai 8.900, jadi rata-rata atau per bulannya. Jadi memang benar-benar anjlok lah kalau kita lihat. Begitupun mungkin kalau untuk Suzuki dan juga Daihatsu, kita lihat juga kalau berdasarkan data dari Polrek itu kan sampai minus gitu ya Pak Andrianto ya. Jadi sebenarnya 11% kalau nggak salah itunya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat memang stimulan yang diberikan pemerintah ini ya perlahan benar-benar bisa menggerakkan kembali, ya kan? Terus dari sisi target penjualan seperti apa, Pak? Saya ke Pak Said dulu nih. Kak, kalau kemarin kan mungkin targetnya masih dikurangi karena melihat situasi sekarang pandemi juga kita belum tahu kapan akan berakhir, Pak Said. Nah, kalau misalnya ini stimulus ini nanti berlaku di Maret, kira-kira revisinya ada perubahan target mungkin yang tadinya menargetkan 60 unit, sekarang jadi 100 unit misalnya, atau seperti apa? Ya, kami tetap optimisme dengan adanya relaksasi ini yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin untuk perubahan ya pasti ada. Kita berharap kami sudah dengan di tim
sudah menginformasikan bahwa target kita akan dinaikkan menjadi berharap bahwa 40%. Akan Nah, itu, dinaikkan iya, 40% ya. seperti Jadi itu, iya. optimis sekali ya. Optimis Ini sekali, benar-benar ya. akan Iya. menggairahkan Iya. otomotif. Harus Kalau begitu Pak Ranto ya, harus optimis. Ya. harus optimis. Pak Said. Ya Pak Prof ya, Pak Prof. Pak Prof Kalau sudah ingin memberikan survive, gambaran itu seperti itu. kalau ingin survive, ingin bertahan ya harus optimis ya. Untuk Iya. kalau sudah pesimis juga ya mau bagaimana, mungkin juga akan justru akan turun penjualannya dan segala macam. Kalau Pak Andrianto gimana Pak? Sudah ada gambaran juga untuk itu, ada revisi mungkin yang tadinya targetnya 200 unit nih, tiba-tiba karena nanti ada stimulan jadi 300 atau mungkin kembali ke target-target seperti di 2019, 2018 di mana penjualan sangat tinggi saat itu. Sebenarnya kalau ngomong target sih marketing nggak pernah turun Bu. Jadi sebenarnya kita komparasinya adalah dengan actual tahun lalu. Kami sudah dipatok untuk naik sekitar 27%. Jadi sold target tahun ini sekitar 8.000 unit tahun ini. Okay. Mantap. Jadi memang betul. Terkait dengan adanya relaksasi sih sejauh ini kita belum mau merevisi dulu karena memang kenaikan 27% yang ditetapkan di awal tahun itu kan kalau kita perhatikan di Januari masih terlalu dini untuk dinilai, baru 1 bulan berjalan dan kita masih mau melihat dan mengevaluasi lagi. Jadi mungkin secara garis besar belum langsung dinaikkan, tapi kita akan juga lihat pergerakannya bagaimana. Memang ada optimisme di dalamnya, tapi kami juga tidak mau gegabah terus tiba-tiba karena optimis tinggi terus akhirnya disuplai lebih banyak dan itu kan bisa jadi bumerang Bu, jadi blunder buat kita juga. Betul. Jadi ya, optimisme boleh, cuman kita juga tetap harus lihat juga nih bagaimana respon masyarakat. Karena tadi sebenarnya kalau diperhatikan di segmen otomotif Bu, yang terkena yang kurang lebih mendapatkan relaksasi ini itu tidak sampai dari 50% segmen Bu. Oh iya. Jadi ya akan ada pengaruhnya, cuman memang tadi karena kan banyak kriterianya. Dia TKDN-nya harus 70% minimal, perakitan dalam negeri, CC tidak boleh di 500. Iya, contohnya kayak di sedan hanya satu, Toyota Vios yang bisa mendapatkan program relaksasi. Nanti di tempat yang lain juga begitu. Jadi secara total market yang dapat tidak sampai 50%. Bahkan kalau kita ngomong di segmennya Daihatsu sendiri, hanya 30% dari segmen yang akan mendapatkan relaksasi. Jadi makanya kalau dilihat 30% apakah dia langsung akan lompat jumping kalikan 2 atau bagaimana, kita optimis ke arah sana. Cuman kayak kami juga tidak mau berani itu karena kan ya kalau mobil itu kan bikinnya bukan kayak bikin roti Bu ya. Sekarang nggak cocok tiba-tiba dijual di banyak tahapan ya, betul. Betul. Gitu. Jadi optimis tapi harus dibarengi dengan realistis gitu ya Pak ya. Lihat situasi sekarang. Jadi pastinya juga tentunya masih tetap dengan promonya dong ya. Jadi kan biasanya tuh kalau dealer tetap mengajukan promo untuk menarik perhatiannya konsumen untuk beli mobil misalnya. Yang tadinya nggak kepikiran tapi karena promonya ada cashback, nah itu biasanya langsung beli tuh. Tapi kalau lumayan cashback 5 juta, 10 juta misalnya kan juga biasanya menarik sekali untuk kita beli mobil. Tetap ya ada yang seperti itu berarti. Baik. Tadi sebenarnya kalau kita dengarkan ya paparan dari Prof. Hamid itu memang sudah jelas sekali, sudah detail sekali dampaknya, kenapa kemudian pemerintah menghadirkan kebijakan ini karena memang melihat peluang ya, peluang yang besar khususnya untuk segmen menengah tadi disampaikan. Tapi maaf Prof, ini kalau ini 10% kan yang dulunya mungkin pajak untuk pembelian penjualan gitu ya, penjualan produk itu kan PPN itu kan 10% ya minimal ya waktu itu ya. Terus kemudian nanti di Maret itu akan mulai 0% untuk beberapa kriteria tadi yang ditetapkan oleh pemerintah, tadi sudah dijabarkan jelas. Lantas kira-kira ada nggak ya Prof dampaknya untuk pendapatan negara? Kan yang dulunya mungkin dapat 10%, tapi karena sekarang distimulus kepada sektor otomotif, kira-kira negara ini atau mungkin khususnya di Sulawesi Selatan itu berpotensi kehilangan pendapatan berapa kira-kira Prof? Mungkin ada gambaran. Iya, jadi setiap kebijakan yang diberikan untuk menstimulasi atau memberi insentif, itu kan sebenarnya yang pertama adalah sharing the pain gitu kan. Kita mesti share dulu untuk menyelesaikan luka, tapi kemudian dengan luka yang selesai, kemudian kita menggerus lagi ya,
keuntungan yang besar gitu kan. Jadi yang pertama. Sehingga saya mau ini, sebenarnya jangan hanya pemerintah yang memberi stimulus. Kalau mau marketnya bagus, maka tiga-tiganya harus memberikan insentif. Karena kan gini, pemerintah membuat kebijakan ini berarti penerimaan pemerintah kan turun, hilang. Itu kan sharingnya pemerintah pay ya. Iya. Hilang itu. Nah, tetapi kan mengirim kepada konsumen, kelompok konsumen. Jadi memang kelompok konsumennya ini hanya konsumen langsung untuk pribadi, ya, yang kebijakannya diberikan. Tapi kalau yang membeli mobil niaga dan seterusnya, itu ada kebijakan lain yang mereka sudah dapat juga gitu kan. Ada banyak paket kebijakan di Indonesia ini yang diberikan. Ada kepada kelompok usaha, ya, kelompok konsumen langsung, kelompok menengah dan seterusnya. Jadi sebenarnya seluruh tadi segmen pasarnya mobil itu semua sudah dapat kebijakan. Tapi ada kebijakan langsung kepada pembelinya dengan PPNBM ini tadi, yang niaga di perusahaannya, di usahanya dapat mereka kebijakan keringanan dan sebagainya. Ada juga keringanan dari perbankan, ya, keringanan bunga dan sebagainya. Banyak sekali kebijakan. Jadi sebenarnya itu bisa mendorong seluruh segmen. Tapi khusus untuk PPNBM itu segmen tertentu untuk kebijakan ini gitu kan. Itu. Jadi akan bergerak sama-sama gitu kan. Cuma dari mana pintunya beda-beda. Ini hanya pintunya kira-kira 30% ya di dalam konsumen untuk transport mobil itu yang dikasih PPNBM yang 0%. Kendaraan niaga mewah dan seterusnya ada sendiri. Untuk yang mau beli kendaraan mewah itu diberikan kebijakan berkaitan dengan usahanya dan apanya yang diringankan menyebabkan mereka terpicu untuk menambah lagi ya kendaraan dan seterusnya. Nah, tetapi saya mengatakan kalau mau menggerakkan lebih kuat lagi, jangan hanya pemerintah yang menurunkan ya penerimaannya dengan memberikan PPNBM 0% ya di April Mei baik kendaraan yang 1.500 ya tentu tadi pemerintah tentu harus juga pandai-pandai meregulasi supaya ekonomi bergerak. Ya, kenapa? Yang diberikan persyaratannya yang komponen dalam negerinya harus tinggi dan seterusnya. Itu kan maksudnya ada untuk menggerakkan semua sektor. Kalau ini laku berarti komponen industri dalam negeri juga bergerak gitu kan. Ini jadi lihat dari situ sehingga kalau itu bergerak mesinnya lahar-lahar kecil bergerak, nanti gigi yang besar itu putarannya besar gitu kan pasti bergerak. Jadi kita tidak boleh melihat dari hanya satu. Nah, kalau pemerintah sudah kasih PPNBM 2 bulan, 3 bulan untuk 0% di beberapa jenis ya, karena mestinya juga industri mobil memberikan juga sharing the pain, memberikan juga insentif, apa cashback atau apa segala macam. Tidak apa-apa, bagaimanapun situasi seperti ini kan berarti masih ada margin labanya kan. Kalau selama ini margin laba misalnya dapat 10%, kasih aja 1%, 1,5% kepada konsumen lagi. Untuk memancing Maret, April, ya misalnya Maret sampai April dan seterusnya. Jadi dengan begitu, pembeli langsung merasa di shock betul, pasti dia mau belanja gitu kan. Tambah lagi, aja perbankan. Oke, bank, Anda sekian lama dapat margin laba, ya, dan kredit murah, tidak ada mobil kredit. Ya, sekarang, kasih lagi insentif. Kalau ada yang mau ambil kredit kendaraan dan seterusnya, yang selama ini, oke, ini tambahin deh margin lagi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat 3. Sudah dapat PPNBM 0%, dapat margin ya dari industri mobil, dapat dari perbankan, terasa itu kepada masyarakat dan itu memicu masyarakat untuk bergerak. Begitu bergerak, pelan-pelan itu ditarik lagi. Jadi yang pertama sekarang kan dalam situasi ekonomi bukan kualitas laba yang kita buru kan. Yang kita buru adalah volume. Kecil labanya tapi volume yang diburu. Nah sekarang bagaimana mendapat volume dalam situasi mandek ekonomi gitu. Maka dia harus ditarik dengan tali yang besar. Tali yang besar tidak cukup dengan PPNBM 0% itu. Jadi mesti ditambah. Ini yang mestinya pemerintah memang ya dari awal menyampaikan bahwa tidak boleh dengan tunggal kebijakan dari pemerintah. Mari kita sama-sama. Untuk menggerakkan ekonomi, mari pemerintah, pengusahanya, ya perbankannya yang pembiayaan segala macam sama-sama bergerak dan seterusnya. Oke. Tapi saya yakin ya impact-nya akan besar sekali. Gitu kan. Jadi penurunan pajak pemerintah ini memang ya korban, tetapi kalau ini dilakukan kemudian volume kendaraan muncul,
kan banyak pajak lain ya, daerah dapat lagi dari pajak kendaraan bermotor ya, tahunan dan seterusnya. Pajak daerah yang terbesar, pajak daerah terbesar dari pajak kendaraan bermotor. Ya. Betul, Ya, betul. pajak yang kedua adalah pajak bahan bakar, 5% pajak bahan bakar gitu. Ya. Betul. Terusnya. Itu kan yang terbesar. Jadi kalau laku mobil, pemerintah korban nasional loh, yang korban PPNBM-nya. Tapi itu dikirim kemana? Dikirim ke daerah. Daerah nikmati itu nanti pajak. Ketika orang membeli mobil, maka daerah yang dapat pendapatannya. Tapi kan sama-sama aja. Pemerintah pusat yang korban sedikit, uangnya dipungut oleh daerah. Tapi all in all, nasional Indonesia berkembang dan seterusnya. Kembali ke negara lagi. Berarti, Prof, kira-kira kalau kita lihat secara nasional, ini pemerintah berpotensi kehilangan pendapatan berapa kira-kira, Prof, dengan adanya relaksasi ini? Pemerintah tentu sudah hitung gitu ya. Makanya tidak boleh panjang-panjang ya. Dia lihat kira-kira berapa 3 bulan dulu. bulan pertama, bertahap, kemudian betul. 3 bulan berikutnya ya berapa persen, 22 dan sampai Agustus ya balik lagi ya, seterusnya. Jadi ya Prof, di sini kan ada yang menanyakan, Prof, apakah efek relaksasi PPNBM ini untuk daerah utamanya pajak? Tadi sudah ada sedikit disinggung nih bahwasanya mungkin sekarang pemerintah yang korban dulu nasional, tapi nanti dampaknya juga impact-nya untuk daerah ya, karena akan bayar di di Samsat untuk pajak kendaraannya dan segala macam. Nah, itu akan menjadi PAD juga ya, PAD untuk daerah masing-masing. Terus kalau bagaimana dengan kendaraan listrik, Prof, yang saat ini juga tengah digodok? Apakah kira-kira dengan adanya program relaksasi dari pemerintah untuk sektor otomotif itu akan berpotensi untuk menunda dulu, padahal kan sudah ramai akhir-akhir ini diperbincangkan juga? Ya, jadi saya kira pemerintah juga sudah melihat ya bahwa stok untuk di yang konvensional ini, transportasi konvensional itu masih lumayan. Ini harus habis ya, paling tidak stoknya sudah kurang, baru kemudian digas itu industri transportasi listrik atau hibrid. Karena tidak bisa juga direm. Tidak bisa direm. Perkiraan saya 2 tahun, makanya banyak orang, banyak anak-anak saya, keluarga beli mobil, dia bilang kalau mau puasa-puasa sedikit 1 tahun, 1,5 tahun Anda baru beli mobil listrik lah gitu kan. Ini kan karena eranya mobil ini sudah mau habis gitu kan. Ya karena ya begitu nyaman mobil listrik ya. Kalau Anda naik mobil Tesla, taksi Tesla di Jakarta atau Anda di luar negeri kita dari bandara ya di Amsterdam atau segala macam dengan nikmat mengendarai mobil Tesla. Tidak ada suara, tidak ada dan lebih ini tentunya lebih sehat ya pasti. Jadi untuk era new normal itu lebih cocok ya mobil listrik dan seterusnya. Mobil listrik lebih cocok, berarti jadi tantangan besar lagi nih untuk itu industri otomotif. Harganya bisa bersaing. Harganya orang berpikiran tadinya 1 miliar ternyata tidak. Ya uji coba yang keluar sekarang ini dan berapa merek itu sama aja dengan harga mobil dengan konvensional ya Pak ya. Waduh. Jadi memang itu harus hati-hati. Oleh sebab itu industri mobil sekarang harus menghitung seluruhnya itu bagaimana agar supaya volume ini kemudian terpakai cepat untuk sebelum siklus produk berikutnya beralih. Luar biasa nih. Mungkin juga tadi, Pak Said, Pak Andrianto, kita ada tantangan baru nih. Jadi di tengah pemerintah mungkin menggodok untuk meningkatkan penjualan atau membangkitkan sektor otomotif, ternyata tantangannya adalah di sisi lain. Masyarakat juga tengah ramai memperbincangkan mobil listrik ya. Dan kalau tadi Prof Hamid sampaikan memang lebih nyaman, tidak ada suaranya dan lebih ramah lingkungan lah seperti itu. Waduh. Tidak bisa dipungkiri, pasti bagus. Tidak bisa Pak Said mengakui. Jadi mungkin terakhir Pak. Makanya saya mengatakan tadi bahwa yang kita mau dorong ini memaksa supaya orang menggunakan uangnya. Bukan pembelian normal. Kalau pembelian normal maka orang bisa menahan pembelian. Ya, bagi orang yang sudah punya mobil seterusnya begitu tahu bahwa ada mobil listrik tahun depan dia mengatakan oke, saya nikmati aja segala macam. Tahan dulu ya Pak. Yang kita mau dorong adalah orang yang kelas menengah yang punya uang yang harus mensubstitusi konsumsinya. Ya, dari model rekreasi ke luar negeri atau ke pulau Bali dan seterusnya, tiba-tiba itu tidak bisa dia lakukan, maka rekreasinya dia rubah menjadi sebuah mobil pribadi. Ya, jadi menjadi kebutuhan sekarang. Jangan mobil menjadi kebutuhan yang bisa ditunda. Maka itu yang dirancang supaya pembeli konsumen menggunakan uangnya untuk membeli kendaraan di mana kendaraan itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Jadi dia menjadi seperti kebutuhan utama.
seperti makan ikan, beli ikan dan beli beras. Sama dengan kebutuhan handphone Pak Prof ya. Kalau Betul. ada handphone coba nggak? Buat seperti itu yang mau dibuat. Gimana caranya? Ini Iya, juga gimana industri. caranya? Jangan cuma ganti-ganti casing, tapi ganti mobil. Ganti mobil. Wait. Karena mobil nyaman ya, selama ini dia 4 orang, 5 orang di rumahnya bisa naik mobil satu. Sekarang dengan situasi kesehatan, harus higien dan seterusnya, satu mobil tidak bisa lebih dari 3 orang. Nah, maka dia harus tambah mobilnya kalau anaknya paling enggak di rumah 2-3 unit di rumah. Asal jangan yang punyanya ditambah gitu kan Pak Said ya. Itu bahaya itu Pak. Bisa aja Pak Itu Prof. yang bahaya sepertinya Prof. Kalau ditambah wah Pak. Jadi Tribuners ini sebenarnya memang menarik ya. Apa namanya diskusi kita pada sore hari ini. Juga karena juga waktu sebaiknya kita ingin berlama-lama, kita ingin ngobrol berlama-lama, apalagi tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid juga mencerahkan dan juga sepertinya juga membuka pikiran kita ya, apalagi mungkin di sektor otomotif nih. Jadi jangan berleha-leha dengan situasi sekarang karena ada stimulus, kemudian kita menjadi terlena dan akhirnya melupakan bahwa ternyata tantangan ke depannya lebih besar nih. Ada mobil listrik yang sudah siap untuk menyalip ya lambung kiri ibaratnya. Jadi kalau inovasi kita tidak kuat ya tentunya siap-siap juga akan perlahan akan ditinggalkan sama konsumen dan tentunya kan juga akan meredup juga nih industri otomotif, apalagi di Makassar juga banyak sekali brand-brand mobil juga sudah lengkap lah sebagai, karena kita tahu ya Makassar adalah hub Indonesia Timur, tentunya apa yang kita cari juga ada di sini. Jadi persaingannya juga ketat sekali. Jadi ya apa ya? Jadi setelah diskusi ini mungkin sudah ada program terbaru yang akan diluncurkan Pak Said dan juga Pak Andrianto. Kita menanti pastinya ya. Dan sebelum kita tutup, Prof, Pak Said, Pak Andrianto, kita menyapa dulu nih Tribuners. Tadi banyak sekali yang bergabung, banyak yang katakan, aduh keren nih, makin murah beli mobil baru, katanya seperti itu. Terus intinya, apa namanya, ini sepertinya kalau kita lihat para Tribuners, masyarakat memang menanti-nanti ya. Jadi mereka sudah tidak sabar untuk kapan realisasinya nih mereka bisa membeli mobil tanpa pajak gitu ya. Kemudian juga tadi disampaikan memang harganya juga turun. Jadi sudah tidak sabarlah mereka ya. Dan tentunya ini menjadi kesempatan besar, peluang besar untuk kemudian tadi programnya diperbanyak lagi biar mereka benar-benar jangan mikir panjang lagi untuk beli mobil. Nah, saya baca juga untuk dari apa namanya dari tadi Facebook ya, sekarang dari YouTube-nya Tribun Timur. Waduh, ini banyak sekali juga nih yang menyapa. Bahkan dari Malaysia, wah, dari Malaysia. Kemudian ada juga dari Purworejo, ya mungkin ini konsumen-konsumennya Pak Andrianto nih atau Pak Said nih yang menyapa juga ya. Ada juga seharusnya pajak kendaraan industri mobil harus diturunkan hampir 100%. Waduh. Itu gimana pemerintah mendapatkan penghasilan tuh Pak kalau pajak sampai diturunkan 100%? Ini juga ada yang mengatakan intinya rakyat dan pemerintah bergerak sama-sama, sama ya tadi seperti disampaikan Prof. Intinya rakyat dan pemerintah bergerak sama-sama, begitu pun dengan industri otomotif. Karena setiap permasalahan harus diperjelas secara terperinci, barulah Indonesia berjaya dan kemakmuran bisa dirasakan bersama. Duh, luar biasa nih untuk Danis Keisha untuk apa yang penyampaiannya di YouTube-nya Tribun Timur. Baik, kalau begitu Tribuners dan juga narasumber yang luar biasa pastinya, Prof. Hamid, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Saya yakin Bapak juga sibuk, tapi kemudian berkesempatan menyapa Tribuners untuk bincang-bincang di sini. Pak Said nih yang sepertinya sebentar lagi buka puasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak Said. Besar harapan saya juga jangan bosan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Ya, dan Pak Andrianto juga Pak, kita belum pernah ketemu secara langsung. Kita baru juga ya di kota namanya sebagai kepala cabang ya untuk Daihatsu cabang Makassar ya, Urip Sumiharjo. Semoga juga pandemi cepat berlalu biar bisa sharing secara langsung lagi. Dan Prof. Hamid pastinya juga sekarang lagi di Jakarta ya Pak ya. Ya, nanti balik ke Makassar Pak Prof, kita
bersua ini di mana makannya, nanti makan durian atau apa, Pak? Makan durian. Biasanya tiap 3 minggu saya balik. Alhamdulillah, nanti dikontak. Iya, berkabar Prof, biar kita bisa sharing-sharing secara langsung ya, tentunya dengan protokol kesehatan ketat. Baik, Tribuners, saya Sukmawati Ibrahim, mewakili Tribun Timur, mengucapkan terima kasih banyak yang sudah setia menonton kita dari tadi. Terima kasih untuk semua supportnya, baik di live streaming Facebook dan juga YouTube. Dan terima kasih untuk narasumber yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya, jangan bosan-bosan. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, biar bisa ketemu lagi nantinya secara langsung, dan semoga juga pandemi cepat berlalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses, Terima Pak. kasih banyak. Amin, amin. Terima kasih Pak Prof. Pak Hamid, thank you Pak Said. Pada terima kasih Pak Neto. Ya. Terima kasih banyak Prof. Iya, terima kasih banyak Pak Andri, Pak Said. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.